wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puji serta rasa syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita yang saat ini ataupun baru saja kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian saat ini kita akan menunaikan kewajiban kita juga, yaitu untuk belajar tentang memahami ayat-ayat Allah yang masih banyak yang belum kita paham, masih banyak yang belum kita tahu, yang mudah-mudahan dengan kajian ini menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan juga tentu untuk bisa kita amalkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca surat At-Tahrim. Bulan yang lalu kita baca dan kita pelajari ayat 6, ya, ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun gilajun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita akan lanjutkan dengan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ini menyangkut dengan orang-orang kafir yang berbunyi, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini, sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Kita tidak, fokus kita bukan ayat ini sesungguhnya, tapi karena kita mengurut ayat dari ayat 6 kemudian ayat 7, dan nanti yang menjadi fokus kita adalah ayat 8. Apa yang dimaksudkan dalam ayat 7 ini, yaitu Allah mengatakan kepada orang-orang kafir kelak di hari kiamat bahwa janganlah kalian mengemukakan alasan ketika mereka akan digiring menuju azab atau neraka yang sudah disiapkan untuk orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Karena sesungguhnya tidak akan diterima hal itu dari kalian. Jadi apapun alasan yang mereka sampaikan kepada Allah pada waktu itu nanti tidak akan diterima oleh Allah. Dan tidaklah kalian dibalasi melainkan menurut apa yang telah kalian perbuat. Ya, tidak akan diberikan balasan kepada mereka melainkan balasan yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
Nah, di sini akan berlaku ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nanti di hadapan Allah setiap hamba ini, mau yang muslim, mau yang mukmin, mau yang murtad, mau yang kafir, pasti akan diberikan balasannya sesuai dengan apa yang ia lakukan. Nah, khusus untuk orang kafir tidak ada alasan buat mereka. Alasan apapun juga yang mereka kemukakan tidak akan diterima oleh Allah. Dan sesungguhnya pada hari ini kalian hanya dibalasi menurut amal perbuatan kalian, ya. Jadi tidak ada balasan yang lain kecuali hanya balasan yang sudah mereka lakukan. Jadi alasan yang dikemukakan mereka sehingga mereka berada dalam kekafiran itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat yang ke-7. Fokus kita adalah ayat yang ke-8. Kita tidak usah membicarakan orang lain, sebab ya nanti ada orang yang tersinggung dengan ucapan-ucapan kita. Kita tidak bermaksud untuk menyinggung siapa-siapa, tapi kita mengkaji ayat-ayat Allah yang memang kita belum paham, kita belum mengerti, maka kita akan bahas, akan kita pelajari agar kita dapat memahami ayat tersebut. Ayat ke-8 dari surat At-Tahrim berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ke-8 dari surat At-Tahrim ini bermakna, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu terjemahan dari ayat ke-8. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang senada dengan ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah memerintahkan kita untuk bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya senada dengan ayat 8 tadi, bahwa ayat 8 tadi adalah juga memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa
ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuliqin hasanin. Hadis ini menjelaskan bahwa ikutkanlah setiap keburukan yang engkau kerjakan, engkau lakukan, selalu ikutkan dengan kebaikan, sebab kebaikan yang engkau lakukan akan menghapus kesalahan yang engkau kerjakan. Jadi setiap kesalahan yang kita lakukan maka ikutkan dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus kesalahan yang kita lakukan. Nah, kemudian dalam ayat 8 ini ada yang perlu kita catat, bahwa bertobat, ya, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobat itu hukumnya adalah wajib, fardu, karena itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobat adalah merupakan salah satu kewajiban setiap hamba Allah ini. Nah, berdasarkan ayat tersebut bahwa taubat hukumnya adalah fardu atau wajib bagi setiap orang pada setiap keadaan dan setiap waktu. Dalam tafsir Al-Qurtubi juga dijelaskan oleh beliau, hukumnya adalah fardu. Tapi kadang-kadang manusia ini ya seakan-akan merasa tidak pernah bersalah sehingga lupa untuk bertobat. Kalau Rasulullah, beliau sampaikan di dalam hadisnya, paling sedikit beliau itu dalam satu hari mengucapkan istighfar, artinya untuk bertobat kepada Allah, minimal 100 kali. Padahal Rasulullah SAW yang maksum, yang tidak punya dosa, namun beliau itu tidak kurang dari 100 kali dia beristighfar dalam setiap hari. Tapi kita yang penuh banyak dosa, kita kadang-kadang lupa beristighfar. Kalaupun istighfarnya habis sholat paling berapa kali gitu ya. Jadi ini menjadi kelemahan kita, bahwa kita merasa orang benar, kita merasa orang yang tidak bersalah, kita merasa ibadahnya sudah banyak, maka kita abai dengan istighfar, abai dengan permohonan ampun kepada Allah. Lalu kemudian dosa terbagi kepada dua. Ada dosa terhadap Allah yang disebut dalam tafsir itu haqqullah. Apa contohnya dosa terhadap Allah? Ya, seperti kita meninggalkan sholat, kita meninggalkan zakat, kita meninggalkan puasa, ya, kita sudah mampu berhaji, kita meninggalkan haji dan umroh.
Itu dosa terhadap Allah itu apabila kita melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, kita berbuat sesuatu yang sudah dilarang dan diharamkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu maka untuk menghapus dosa kita itu kita harus minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Dalam tafsir dijelaskan bahwa dicontohkan kalau orang yang meninggalkan sholat bagaimana minta ampunnya. Kata ulama tafsir, orang yang meninggalkan sholat, cara minta ampunnya harus mengkodoknya. Nah, walaupun nanti ya kita tidak bermaksud untuk membicarakan masalah khilafiyah tentang pemahaman kodok sholat ya. Nah, kita kalau mengikuti Syafi'i ya mengkodok sholatnya. Ini menurut tafsir, ulama tafsir juga mengatakan seperti demikian. Cara untuk mengganti sholat yang tertinggal atau yang ditinggalkan, ya kan masa muda dulu mungkin kita sholatnya banyak yang tertinggal, banyak yang tidak kita kerjakan. Maka kata dalam tafsir Al-Qurtubi juga disebutkan demikian, bahwa cara mengganti sholat itu harus mengkodoknya. Cara mengganti puasa itu harus juga mengkodoknya. Lalu dosa terhadap manusia yang disebut dengan hakul adam, ya hakul adam, hak manusia. Bagaimana caranya kita menyelesaikannya? Ya, kita menyelesaikannya dengan mengikuti yang sudah ditentukan. Bagaimana yang sudah ditentukan? Kalau kita bersalah, kita harus minta maaf kepada orangnya. Nah, itu yang disebut dosa terhadap manusia. Jadi ada istilah dalam tafsir itu, hakullah itu apabila kita melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, apabila kita mengerjakan sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah, itu hakullah. Sedangkan hakul adam adalah kesalahan kita terhadap sesama manusia. Mungkin ini sering kita dengarkan bahwa dosa terhadap manusia itu tidak akan selesai kalau tidak kita menyelesaikan di antara kita. Artinya kalau itu utang piutang harus ditunaikan, harus diselesaikan, dibayar. Kalau itu kesalahan terhadap orang lain, kita harus minta maaf. Bapak Ibu, kalau utang tidak dibayar, ya utang terhadap manusia tidak dibayar, ada dijelaskan dalam hadis bahwa sekalipun orang itu orang yang mati fisabilillah, tapi kalau dia tidak punya utang, dia tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga sebelum utangnya diselesaikan. Padahal kalau orang yang mati syahid, Pak, orang mati syahid itu jaminannya sudah surga. Tidak usah dimandikan lagi, tidak usah lagi dikafankan, tidak usah lagi disolatkan, langsung dimakamkan. Tuh boleh seperti itu. Andaikan tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak lagi disolatkan, dikubur, itu sudah boleh dalam syariat Islam. Tetapi yang seperti itu, jaminan yang seperti itu, ketika dia tidak membayar utangnya terhadap manusia, maka dia tidak akan masuk surga. Dia akan terhalang, terhambat dengan utang itu. Oleh karena itu, utang terhadap manusia
harus diselesaikan terlebih dahulu. Maka ketika kita ada orang yang meninggal, itu dianjurkan supaya keluarga menyampaikan bersedia menyelesaikan utang piutang almarhum atau almarhumah manakala selama ini ada yang belum terselesaikan. Nah, kalau dosa yang lain harus juga meminta maaf. Nah, ini sudah biasa kita dengarkan itu. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah,